Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Di channel ini kita belajar sama-sama tentang dunia dagang. Karena kalau terus belajar kan terus tumbuh. Jadi kita belajar terus teman-teman, biar tumbuh terus. Nah, kita akan bahas satu pertanyaan dari teman kita ini. Kita bisa bantu jawab sama-sama. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Saya juga akan berusaha memberikan masukan sejauh pengalaman dan pengetahuan saya, teman-teman. Nah, jadi kondisinya teman kita ini kan kerja ya sebagai karyawan di salah satu perusahaan gitu di PT, kemudian dia punya usaha toko sembako dan buka cabang. Berarti yang pertama selamat sudah bisa buka cabang. Berarti toko sembako yang pertama udah berjalan dengan baik ya. Cuman kendalanya adalah pada saat harus belanja barang. Dan kalau dilihat dari pertanyaannya sih mungkin ini teman kita masih belanja sendiri, artinya dia pergi sendiri dengan kendaraannya datang ke agen atau toko atau distributor atau supplier gitu ya untuk belanja sendiri, kemudian barangnya dibawa pulang, jadi kerepotan kalau harus belanja untuk dua toko gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman yang boleh saya kasih saran untuk belanja inventory atau stok barang dagangan sebaiknya satu pintu, nanti baru dibagi ke cabang kalau punya cabang. Jadi teman kita ini kan kepingin rekrut karyawan khusus untuk belanja barang dagangannya, sementara dia sendiri juga masih belanja barang dagangannya. Jadi nanti kondisinya ada dua pintu belanja, satu pintu dari pemilik, satu lagi dari karyawan. Kalau saran saya sih belanja pengadaan barang dagangan itu sebaiknya satu pintu. Jadi nanti barang-barang dagangan yang dibeli itu ketika kita kulakan itu istilahnya ya, nanti baru dibagi ke cabang sesuai dengan kebutuhan cabangnya. Itu yang pertama, itu dulu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, usahakan untuk mencari sales, atau kalau tokonya udah ada cabang sampai punya cabang artinya tokonya udah jalan. Kalau toko udah jalan, usaha sudah kelihatan bergerak begitu, biasanya sales akan datang. Normalnya sih gitu teman-teman. Tapi kalau belum ya mungkin bisa ditunggu sambil mencari, juga nggak ada salahnya. Cari ke toko-toko serupa, kalau pas ada sales datang ke sana, kalian bisa tunggu di depan. Nanti kalau setelah selesai tokonya itu transaksi dengan sales, kalian bisa cegat salesnya. Tapi jangan masuk ke toko ngajak ngobrol sales ya, tidak etis. Jadi salesnya harus selesai dulu. Nanti pas sudah di jalan, kondisi sudah di luar toko, baru kalian bisa ajak ngobrol. Jadi nanti kalau belanja dari sales itu barangnya diantar ke toko teman-teman. Kalian tinggal butuhnya apa disampaikan ke sales, nanti dikasih press list juga. Nanti setelah belanja biasanya beberapa hari atau satu minggu kemudian barangnya akan diantar sampai ke toko kalian. Jadi kalian nggak perlu repot bawa-bawa barang sendiri. Kemudian yang ketiga teman-teman, kalau kalian masih belum juga bisa dapat sales, kalau sales otomatis barangnya nanti diantar ya, delivery, karena sales itu kan biasanya TO itu take order atau taking order. Jadi salesnya hanya ngambilin ordernya apa, nanti yang ngirim ada bagian sendiri. Nah, kalau kalian belum ketemu dengan salesnya juga sampai dengan hari ini kalian menonton video ini, kalian bisa tetap belanja ke agen-agen atau ke supplier yang lain, misalnya toko yang lebih besar yang punya fasilitas delivery. Pasti ada kalau di toko, di kota kalian pasti ada. Di sini juga ada. Jadi cari berusaha toko-toko atau supplier-supplier, agen-agen yang bisa ngantar sampai ke tempat. Jadi nanti kalian hanya datang ke tokonya, bertransaksi, butuhnya apa, syukur-syukur bisa lewat WA. Saya dulu awal-awal juga begitu, cari supplier lokal yang bisa delivery. Jadi saya nanti untuk pertama, kedua, ketiga mungkin harus ketemu di tokonya ya, saya harus ke sana belanja, tapi nanti belanja kesekian itu udah tinggal lewat WA saja. Nanti ketika barang datang dicek sambil ditotal harganya berapa, notanya berapa, kemudian kita bayar tunai di toko kita sendiri. Jadi memudahkan kita teman-teman. Nah, yang keempat ini kalau belum juga bisa menemukan toko yang bisa ngantar, supplier yang bisa delivery, apalagi sales belum nemu juga dan terpaksa masih belanja sendiri, saran saya lebih baik belanjanya nyicil. Jadi tidak harus banyak. Kalau banyak kan repot ya, mungkin belanja sendiri misalnya kendaraannya masih roda 2 atau mungkin roda 4 pun, kalau naik turun barang sendiri kan butuh tenaga besar juga ya, masih repot juga. Nah, itu kalian bisa nyicil sedikit demi sedikit, tidak harus banyak, apa yang dibutuhkan langsung dibeli. Jadi volume belanjanya tidak banyak. Ini kelebihannya, otomatis juga uang yang dibelanjakan juga tidak banyak, kalian nggak bawa duit banyak kemana-mana gitu ya. Nah, yang kelima teman-teman, alternatif kelima, selain belanjanya nyicil, kalian juga bisa belanja terjadwal. Belanja terjadwal itu
artinya setiap Senin, Rabu, Jumat misalnya gitu ya. Atau kalau mau 2 minggu sekali setiap hari Selasa dan Jumat gitu. Kalian bisa atur jadwal kalian harus belanja. Jadi nanti di hari Selasa kalian bawa list dari karyawan. Jadi karyawan yang sudah dipunya ini di satu cabang ini, kalian minta dia untuk ngelis barang-barang apa saja yang fast moving yang setiap minggu kira-kira harus dibelanjakan. Jadi nanti setiap jadwalnya itu setiap Selasa kalian belanja produk ini. Nanti setiap hari Jumat kalian juga akan belanja lagi barang-barang yang sudah habis gitu ya, atau yang stoknya tinggal sedikit. Itu akan mempermudah belanja yang terjadwal, itu akan mempermudah kita mengelola usaha. Nah, yang keenam teman-teman, kalau masih repot juga dari kelima saran saya tadi, kalian bisa coba untuk 2 orang. Jadi satu kalian sendiri sebagai pemilik itu ya, datang ke toko atau ke agen atau ke supplier atau ke distributor kalian biasa belanja atau ke grosir gitu ya. Kalian di sana belanja, sudah dapat barangnya, kalian bayar lunas, kemudian kalian bawa barang yang kalian bisa. Sisanya ditinggal saja, nanti sampai di toko kalian hubungi karyawan, nanti karyawan yang akan ambil ke sana. Jadi tidak perlu menambah karyawan, tapi tetap bisa belanja agak banyak gitu ya. 2 orang tapi gantian gitu. Itu yang keenam teman-teman. Nah, dari keenam saran saya tadi teman-teman, tidak satupun saya menyarankan untuk menambah karyawan, walaupun boleh saja, bukan tidak boleh. Tapi ada yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama, kalau masih bisa dikelola tanpa menambah karyawan, lebih baik dicoba dulu. Dicoba dengan dikelola seperti 6 cara tadi tanpa menambah karyawan. Tapi kalau memang pun harus terpaksa kalian kepingin menambah karyawan gitu ya, pokoknya nggak bisa nih, pokoknya harus tambah karyawannya karena udah saking repotnya. 6 tips tadi udah nggak bisa deh, udah nggak mempan gitu ya. Nah, kalian harus perhatikan bahwa menambah atau merekrut karyawan baru, apalagi untuk kegiatan belanja, itu bisa rentan terjadi kesalahan, bisa rentan karena tadi ya 2 pintu ya, misalnya kalian masih belanja, kemudian karyawannya juga belanja, ada risiko misalnya double belanja, barang yang kalian belanja, kemudian karyawan juga belanja, jadi stoknya double, numpuk, terlalu banyak, duitnya juga terlalu banyak, udah dibelikan barang, barangnya menumpuk terlalu banyak, itu juga bisa. Atau juga bisa risiko keuangan, kesalahan keuangan, misalnya uang hilang di jalan atau harganya terlalu mahal. Kalau kalian belanja sendiri biasanya dapat harga 10.000 misalnya, kemudian karyawan yang belanja dapat harga lebih mahal. Atau ada risiko barangnya berbeda, karena kadang beberapa produk punya kemasan yang mirip-mirip, memang mereknya sama, jenisnya hampir sama, tapi ternyata ada beberapa perbedaan varian misalnya. Jadi salah, harusnya belanja varian A, ternyata varian B karena misalnya kemasannya mirip atau harganya sama atau tampilannya mirip gitu ya. Kalau 2 orang yang belanja ada risiko untuk terjadi hal-hal seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau menambah karyawan otomatis kalian harus menambah pengeluaran tetap. Ingat ya, bukan hanya menambah pengeluaran tapi pengeluaran tetap. Jadi nanti ketika toko kalian rame, toko kalian sepi, apapun yang terjadi karyawan harus digaji. Mau belanjanya sedikit, belanjanya banyak, mereka menjadi bagian dari fixed cost, bagian dari pengeluaran tetap. Kalau teman-teman memang sudah mantap, gak apa-apa, memang begitu. Kalau punya karyawan ya berarti saya siap membayar, ya berarti kalian udah matang pertimbangannya, ya udah tinggal dieksekusi aja. Tapi perlu dipertimbangkan tadi teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, ini bonus aja sih teman-teman, namanya karyawan, semua karyawan di dunia ini pada umumnya pasti juga punya pikiran untuk lebih maju ya, artinya kepingin juga punya usaha sendiri. Buktinya teman kita ini yang punya pertanyaan ini kan juga bekerja ya sebagai karyawan di salah satu perusahaan, pun kepingin punya usaha sendiri, walaupun mungkin berbeda ya, usahanya berbeda, tapi namanya karyawan kalau sudah terbiasa belanja, sudah terbiasa cari barang sendiri, dia kan tahu nih toko-toko mana dia biasa belanja, kemudian harganya berapa, lama-lama kan terbiasa, tahu, kenal dengan supplier dan sebagainya. Dia udah pandai, sudah mahir, sudah tahu celah, sudah tahu harga, sudah tahu tempat, kemudian dia keluar dan buka usaha sendiri, otomatis kan kalian harus rekrutmen karyawan baru, nanti ngajarin lagi, nanti kalau sudah bisa keluar lagi gitu terus gitu ya, ada risiko seperti itu. Tidak apa-apa kalau memang siap, tidak apa-apa. Ini namanya orang pengen maju ya, setiap karyawan udah dapat ilmu istilahnya seperti itu ya, pasti mungkin ada keinginan untuk buka usaha sendiri dan itu wajar. Cuman sekali lagi itu menjadi bagian dari risiko yang perlu dipertimbangkan.
Begitu teman-teman dari saya, mudah-mudahan membantu. Sekali lagi ya, kalau ada tambahan bisa ditulis di kolom komentar.